Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik, selamat datang kembali di kegiatan penyajian materi hari ketiga sekaligus hari terakhir pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Batu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono, SPDMM. Yang terhormat kepada Ibu Pemateri yang saya hormati, dan kepada seluruh peserta didik baru yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS secara daring ini. Saya ucapkan, selamat datang di SMA Negeri 2 Batu, bagi kalian seluruh peserta didik baru Angkatan 24, tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun MPLS kali ini dilaksanakan secara daring, mengingat Kota Batu juga termasuk zona merah akibat pandemi COVID-19, saya harap kalian bisa tetap semangat dan tetap bisa mengikuti aturan dengan tertib. Semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap produktif. Sebelum penyajian materi dimulai, tak bosan-bosan saya ingatkan kepada kalian semuanya bahwa catat materi yang telah disajikan oleh penyaji materi. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri dan materi yang akan disampaikan. Untuk pematerinya, beliau bernama Bu Aminatul Fitria, SKM. Beliau lahir di Surabaya, 17 April 1994. Beliau dari Puskesmas Sudorejo. Untuk Ibu Aminatul Fitria, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat kepada adik-adik siswa baru SMA 2 Batu. Selamat atas diterimanya sebagai siswa baru pada tahun ajaran 2020-2021 ini. Untuk nantinya kedepannya semoga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas meskipun masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga berlangsung secara daring ataupun online, tidak bisa bertemu langsung. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Aminatul Fitria, bisa dipanggil Mbak Fitri atau Mbak Aminatul. Saya dari Puskesmas Sudorejo sebagai penyuluh kesehatan masyarakat yang hari ini akan menyampaikan materi mengenai protokol kesehatan di institusi pendidikan atau di sekolah lebih tepatnya. Nah, baiklah, untuk protokol kesehatan, masih ingat dengan sambutan dari Bapak Presiden Jokowi kita pada tanggal 5 Juli 2020 bahwa beliau menyampaikan kalau sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Berdamai bukan artinya menyerah, tapi kita harus menyesuaikan diri. Kenapa? Karena menyesuaikan diri dengan keadaan agar bisa bertahan dalam situasi yang sedang krisis saat ini. Kita tahu kalau pandemi virus corona ini kita tidak tahu selesainya kapan, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Yang pasti saat ini di Indonesia kasusnya terus bertambah. Di Jawa Timur sendiri kasusnya itu tertinggi, provinsi dengan kasus tertinggi positif di Indonesia. Sedangkan di Kota Batu juga kasusnya juga terus bertambah. Makanya untuk tetap bisa beraktivitas normal di luar rumah, baik itu bekerja, kemudian ke tempat hiburan, ke institusi pendidikan, ke mall dan lain sebagainya, kita harus menerapkan kebiasaan baru yang biasa kita sebut dengan new normal. Jadi kalau menurut Wikipedia, kalau ada dicari ya, new normal itu apa sih? Yaitu kenormalan baru. Artinya adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk pada kondisi-kondisi keuangan usai krisis, misalnya pada pandemi COVID-19. Nah, sejak itulah istilah tersebut dipakai pada berbagai konteks lain untuk mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak lazim kini menjadi umum dilakukan. Dalam arti kalau disimpulkan secara mudahnya untuk dipahami, kalau new normal itu apa sih? Yaitu perubahan perilaku atau pola hidup baru yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk dapat beradaptasi dan menjalani aktivitas normal di luar rumah. Begitu. Jadi dalam masa new normal ini kan kegiatan ekonomi, pendidikan maupun sektor-sektor lain kan sudah mulai dipersiapkan kembali untuk
beraktivitas setelah kita beberapa bulan mengalami ada yang PSBB lokal maupun skala besar itu kan sudah berakhir PSBB-nya, kemudian sekarang pada masa transisi new normal. Nah, pada transisi new normal itu semua sektor sudah mulai dipersiapkan untuk kembali buka seperti biasanya, namun harus menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Tujuannya apa? Agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi ini. Selanjutnya, agar new normal lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat. Maka kata new normal bisa dianggap sebagai adaptasi kebiasaan baru. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru ini adalah agar kita bisa bekerja, belajar, beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, untuk protokol kesehatan di institusi pendidikan atau di sekolah, ini ada 15 indikator berdasarkan sumber dari Satgas COVID Nasional. Nah, yang pertama adalah Dinas Pendidikan maksudnya ini kalau di lingkup sekolah berarti kan sekolah koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam menghadapi COVID ini. Jadi apa saja yang dipersiapkan oleh sekolah nantinya pada saat pembelajaran efektif dimulai, apa yang perlu dipersiapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap semua yang datang ke institusi pendidikan, baik itu warga sekolah maupun tamu. Jadi di sekolah juga harus menyiapkan thermal gun ataupun ada juga alat pengukur suhu tubuh yang ditempel di dinding, itu bisa. Jadi semua yang masuk ke sekolah, ke lingkungan sekolah harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Nah, untuk batas yang diperbolehkan adalah 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau lebih dari itu maka disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, menyediakan sarana cuci tangan. Jadi untuk sarana cuci tangan ini bisa ada dua macam, yaitu yang menggunakan air dan sabun bisa, ataupun sarana cuci tangan yang berbasis alkohol dengan cara menyediakan hand sanitizer ataupun alkohol cair untuk cuci tangan adik-adiknya. Nah, kemudian setelah menyediakan sarana cuci tangan, protokol yang keempat adalah menginstruksikan kepada warga sekolah untuk melakukan CTPS dan ber-PHBS. CTPS sendiri adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun, dan PHBS sendiri adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sarannya sudah disediakan, kemudian warga sekolah maupun tamunya juga harus melakukan kegiatan CTPS tadi. Kemudian dan ber-PHBS. Kita tahu kalau di sekolah itu ada beberapa indikator PHBS, ada 8. Ada yang seperti mengkonsumsi makanan yang sehat atau jajanan sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik, menggunakan jamban sehat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk protokol kesehatan yang kelima yaitu membersihkan ruangan dan lingkungan secara rutin dengan cairan desinfektan. Nah, lingkungan baik ruangan di lingkungan sekolah ini SMA 2 khususnya itu harus dibersihkan secara rutin dengan cairan desinfektan minimal 1 kali sehari. Nah, selain disemprot dengan desinfektan maka juga harus dilakukan mengelap permukaan tersebut. Nah, permukaan seperti apa yang harus disemprotkan oleh cairan desinfektan adalah permukaan yang sering tersentuh atau disentuh oleh anak-anak ataupun guru ataupun warga sekolah, seperti misalkan gagang pintu, kemudian meja, kemudian kalau di peralatan laboratorium itu seperti ada lab, di labnya itu misalkan keyboardnya komputer, nah itu juga menjadi permukaan yang wajib disemprot oleh cairan desinfektan dan dilap ketika membersihkannya. Nah, kemudian yang keenam adalah menghimbau kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala tertentu untuk mengisolasi diri di rumah. Nah, gejalanya ini seperti yang kita ketahui kalau virus corona itu biasanya menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, nyeri telan, panas lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan biasanya disertai dengan sesak napas atau infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, kalau mengalami satu atau beberapa gejala yang sudah disebutkan tadi, maka dianjurkan untuk mengisolasi diri di rumah. Itu anjurannya adalah 14 hari. Nah, selain mengisolasi diri juga segera komunikasikan dengan fasilitas kesehatan, langsung berkunjung ke fasilitas kesehatan kepada petugas kesehatan setempat agar bisa ditindaklanjuti. Misalkan pada saat sekolah adik-adiknya mengalami gejala tersebut,
kemudian bisa menghubungi guru UKS, nanti guru UKS-nya akan bisa menghubungi pihak puskesmas dan nantinya akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Untuk indikator yang ketujuh yaitu tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit. Jadi kalau misalkan di sekolah itu ada yang nggak masuk kemudian dihukum oleh gurunya ataupun dari pihak tatipnya, misalkan itu untuk yang sakit saya kira tidak boleh terlebih dahulu sesuai dengan instruksi dari Satgas Covid Pusat. Kemudian indikator yang ke-8, jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah yang besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, maka diharapkan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Misalkan dalam satu waktu, dalam kurun waktu tertentu, itu kok ditemukan siswa maupun guru ataupun warga sekolah semuanya yang sakitnya berbarengan, bersamaan, dan gejalanya hampir mirip yang berkaitan dengan pernafasan, itu maka segera dilaporkan baik ke puskesmas maupun dinas kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, kemudian untuk protokol kesehatan yang ke-9 adalah pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan screening awal terhadap warga di lingkungan pendidikan yang punya keluhan sakit. Jadi screening awal biasanya dilakukan dengan cara pengecekan suhu tubuh bagi siapapun yang masuk ke lingkungan sekolah, serta bertanya riwayat perjalanan dari mana saja dan lain sebagainya. Untuk protokol yang ke-10 yaitu memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. Jadi dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mentah, jadi semuanya harus dalam kondisi matang. Akan lebih baiknya kalau adik-adik ini membawa bekal sendiri dari rumah. Kenapa? Karena kita menghindari untuk bergantian alat makan, berbagi makanan, berbagi minuman pada masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu kalau virus corona ini menularnya melalui cairan yang keluar dari mulut atau droplet, baik saat berbicara, batuk, bersin, maupun misalkan mengkonsumsi dengan sendok bergantian. Nah, ini kan malah memasukkan sumber penularannya langsung ke alat makannya, kemudian ditularkan ke teman yang lain, seperti itu. Nah, kemudian untuk protokol kesehatan yang ke-11 adalah menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau bisa membawa bekal makanan dari rumah dan tidak berbagi dulu dalam masa pandemi seperti ini. Yang ke-12 yaitu menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung. Nah, kontak fisik langsung di sini ini contohnya seperti berjabat tangan, kemudian berpelukan. Nah, seperti itu. Kenapa? Misalkan ya, saya kasih contoh. Adik-adik batuk atau bersin, kemudian menutup tangan dengan telapak tangan bagian dalam seperti ini, gitu. Nah, kita tidak tahu cairan itu menempel juga di sini di tangan kita atau tidak. Nah, misalkan tangannya ini sudah terlanjur digunakan untuk menutup mulut, belum cuci tangan, kemudian ketemu temennya, salaman misalkan ya. Nah, ini kan antara tangan yang kotor dan tangan yang bersih bersalaman. Nah, ini bisa menjadi, ini namanya kontak fisik. Nah, kemudian sudah lepas, nah ini jadi dari satu tangan ke tangan yang lain sudah menularkan virusnya tadi. Misalkan kalau ada virusnya ya. Nah, kemudian belum cuci tangan pakai sabun misalkan, kemudian menyentuh bagian wajah. Nah, ini adalah merupakan pintu masuk sumber penularan COVID sendiri. Nah, jadi anjurannya kalau tangannya kotor, belum cuci tangan pakai sabun, hindari untuk menyentuh bagian wajah. Semuanya, baik itu hidung, mulut, mata, apalagi itu jangan. Kenapa? Karena di mata itu juga ada saluran yang langsung menghubungkan ke hidung dan tenggorokan. Jadi bisa saja virus itu masuk melalui saluran di mata. Nah, untuk indikator yang ke-13 protokol kesehatannya yaitu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti kemah dan studi wisata. Jadi memang himbauannya untuk menghindari kerumunan. Misalkan ada kerumunan, kita harus melakukan physical distancing ataupun jaga jarak. Nah, apalagi kalau berkemah, studi wisata itu nggak mungkin cuma 1-2 orang, pasti langsung satu sekolah ikut semua. Padahal kalau di puskesmas sendiri sesuai himbauan itu kegiatan pertemuan apapun itu tidak boleh lebih dari 30 orang. Nah, untuk indikator atau protokol yang ke-14 adalah mengalihkan tugas pendidik
dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan yang lain yang mampu. Jadi misalkan Bapak Ibu guru yang tidak masuk atau berhalangan hadir karena sakit, itu tugasnya bisa dilimpahkan sementara kepada tenaga pendidik lain atau tenaga kependidikan lain yang mampu melaksanakan tugas temannya yang tidak masuk tersebut. Untuk protokol kesehatan yang terakhir yang ke-15 adalah warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernafasan diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah. Nah, maksudnya adalah misalkan adik-adiknya ini diantar jemput oleh orang tuanya, saudaranya, ataupun yang lain. Kalau misalkan ada riwayat bepergian oleh keluarga tadi, misalkan ke luar negeri ataupun ke daerah transmisi lokal, maka sebenarnya dihimbau untuk tidak melakukan pengantaran dan penjemputan di area sekolah. Kenapa? Untuk membatasi semakin seringnya bertemu atau kontak dengan orang yang lain, seperti itu. Nah, kemudian dalam masa new normal ini jangan lupa siapkan starter kit. Jadi starter kit itu adalah peralatan yang harus dibawa oleh adik-adik misalkan pada saat keluar rumah, seperti membawa masker kain cadangan. Kenapa seperti itu? Karena himbauannya adalah untuk masyarakat umum maupun masyarakat sehat, untuk mencegah penularan corona atau COVID-19 ini cukup menggunakan masker kain saja. Masker kain yang seperti apa? Yaitu masker kain yang 3 lapis. Jadi misalkan disentuh, diraba permukaan maskernya itu ada 3 lapisan. Misalkan adik-adik punyanya yang cuma 2 lapis, bisa ditambahkan tisu di bagian dalam maskernya. Nah, kemudian sesuai dengan arahan bahwa masker ini efektif mencegah penularan virus corona sampai 70% apabila digunakan maksimal 4 jam. Nah, kenapa 4 jam? Karena biasanya kalau sudah 4 jam, permukaan maskernya itu akan lembab maupun basah. Jadi kalau sudah lembab maupun basah harus segera diganti, maksimal 4 jam. Misalkan belum 4 jam tapi sudah basah, sudah lembab, boleh diganti lebih cepat, nggak apa-apa. Gitu. Nah, makanya himbauannya harus membawa masker kain cadangan kalau bepergian. Kemudian membawa tisu kering maupun tisu basah, kemudian membawa peralatan ibadah sendiri, membawa peralatan makan sendiri, dan tidak lupa membawa botol minum sendiri. Kita tidak boleh bergantian botol minumnya ya selama pandemi ini. Peralatan makan juga tidak boleh, jadi harus membawa sendiri-sendiri. Kemudian membawa hand sanitizer sendiri atau sabun cuci tangan juga bisa. Kemudian misalkan adik-adik ini adalah pengguna jasa transportasi ojek online, itu disarankan untuk membawa helm sendiri. Jadi tidak menggunakan helm yang dibawa oleh bapak ojolnya tadi. Lebih baik menggunakan alat-alatnya sendiri. Nah, ini ada video edukasi protokol kesehatan, nanti akan ditampilkan lebih lanjut. Ini contohnya memang bukan di tingkat pendidikan SMA, tapi ini adalah contoh video edukasi protokol kesehatan di lingkungan SD. Tapi sama saja, hanya berada di tingkat pendidikannya saja. Saya kira tetap bisa diterapkan di SMA 2 ini. Nah, seperti itu. Demikian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik bisa menerapkan protokol kesehatan ini dengan patuh, dengan disiplin. Karena apa? Karena pandemi ini tidak bisa selesai hanya mengandalkan dari sektor kesehatan saja, tapi semua lintas sektor harus berperan aktif dalam mengupayakan pencegahan penularan virus corona ini. Jadi kita harus bersama-sama bergotong royong untuk bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa hidup seperti sedia kala pandemi berakhir, kita bisa beraktivitas, pada kangen sekolah semua kan. Jadi ayo kita disiplin, nggak susah kok sebenarnya, hanya pakai masker. Kuncinya untuk pencegahan penularan virus corona ini adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aminatul Fitria atas materi yang telah disampaikan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta didik baru yang telah melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Batu hingga selesai. Demikian saya akhiri kegiatan kali ini.
Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal ke depannya. Saya Akmaluddin Assegaf, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Stay safe, stay healthy, and stay productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.